KPK resmi menahan Bupati Sidoarjo, Ahmad Mukhtar Ali, alias Gus Mukhtar pada Selasa 7 Mei 2024. Gus Mukhtar ditahan untuk 20 hari pertama. Ia terlihat mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Pantauan tribunnews.com di Gedung Merah Putih KPK, Gus Mukhtar turun dari ruang pemeriksaan di lantai 2 pada pukul 16.26 WIB. Ia diperiksa kurang lebih 7 jam sejak pukul 09.22 WIB. Gus Mukhtar lantas digiring petugas KPK untuk menuju ruang konferensi pers dan diumumkan sebagai tersangka. Mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK, tangan Gus Mukhtar juga diborgol. Ketika tiba di Gedung Merah Putih KPK pagi tadi, Bupati Sidoarjo tersebut mengelabui awak media yang menunggu dengan berpakaian serba hitam. Mulai dari topi, masker, jaket, celana, hingga sepatunya. Diketahui pemeriksaan kali ini merupakan kali ketiga panggilan KPK. Ia seharusnya diperiksa pada 19 April lalu, namun absen dengan alasan sakit. Namun KPK menganggap ganjil alasan surat keterangan sakit dari RSUD Sidoarjo Barat yang diserahkan karena menyebut Gus Mukhtar perlu menjalani perawatan sampai sembuh. Lalu pada Jumat 3 Mei 2024 lalu, Gus Mukhtar kembali absen dengan mengirimkan surat konfirmasi ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas. KPK lantas mewanti-wanti bahwa penyidik dapat menjemput paksa Mukhtar karena sudah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Perkara dugaan korupsi yang menjerat Gus Mukhtar ini berawal dari operasi tangkap tangan OTT pada 25 hingga 26 Januari lalu. Belasan orang ditangkap, termasuk saudara ipar Gus Mukhtar. Namun bupati itu lolos. KPK menetapkan Gus Mukhtar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah BPBD Sidoarjo. Ia juga telah dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Dalam kasus ini, Gus Mukhtar menjadi tersangka menyusul 2 orang sebelumnya, yakni Kepala BPBD Sidoarjo Ari Suryono serta Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Sidoarjo Siskawati. Merujuk ke kasus 2 tersangka tersebut, diduga mereka melakukan korupsi dengan cara memotong dana insentif pajak ASN pada BPBD Sidoarjo. Nilai pungli untuk tahun 2023 mencapai 2,7 miliar. Masalah di Kabupaten Sidoarjo. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, saya sampaikan pengumuman dan penahanan tersangka, pengembangan perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah atau yang disingkat dengan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Ini Selasa 7 Mei 2024. Kembali kami sampaikan lanjutan informasi terkait pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Karena kecukupan alat bukti yang dimiliki tim penyidik terkait dengan adanya fakta peran pihak-pihak lain yang diduga turut menikmati aliran sejumlah uang dari pihak yang seluruhnya telah KPK tetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya dengan temuan tersebut, maka KPK tetapkan dan umumkan tersangka sebagai berikut. AMA, atau saya baca saja satu kaligus dengan lanjut sebagai AMA, Bupati Kabupaten Sidoarjo. Berikut, konstruksi perkara diduga telah terjadi. Dalam jabatan selaku Bupati Kabupaten Sidoarjo, AMA memiliki kewenangan diantaranya mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan kabupaten. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tentunya. Kemudian dibuatkan aturan dalam bentuk keputusan Bupati yang ditandatangani oleh AMA untuk 4 triwulan dalam tahun anggaran 2023
yang dijadikan sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Atas dasar keputusan tersebut, AS selaku Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo kemudian memerintahkan dan menugaskan SW selaku Kasubag Umum BPPD Kabupaten Sidoarjo untuk menghitung besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan AS dan lebih dominan diperuntukkan uangnya bagi AMA. Besaran potongan yaitu 10% hingga 30% sesuai dengan besaran insentif yang diterima. Agar terkesan tertutup, AS memerintahkan SW supaya teknis penyerahan uangnya dilakukan secara tunai yang dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di 3 bidang pajak, daerah, dan bagian sekretariat. AS aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif pada bupati melalui perantaraan beberapa orang kepercayaan bupati terkait proses penerimaan uang oleh AMA. Penyerahannya dilakukan langsung SW sebagaimana perintah AS dalam bentuk uang tunai diantaranya diserahkan ke supir AMA. Setiap kali selesai penyerahan uang, SW selalu melaporkannya pada AS. Di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dana penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar 2,7 miliar rupiah. Tentunya 2,7 miliar rupiah menjadi bukti awal untuk terus didalami oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka AMA selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 Mei sampai dengan 26 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK. Tersangka AMA disangkakan melanggar pasal 12 huruf F Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sedikit saya tambahkan bahwasanya penanganan perkara ini yang dilakukan terhadap beliau, Pak Bupati ini terkait dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Jadi kalau yang dikatakan tangkap tangan, sejak semula tentunya sudah sebagai tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.